Silih berganti seiring perkembangan zaman, kemajuan di berbagai sektor kehidupan, teknologi yang sedang bergerak menuju puncaknya. Hingga satu hal berbalik dan mengingatkan kita virus corona di Indonesia. bahwa kesehatan adalah anugerah terindah yang sesungguhnya. Di Bio Farma, kami memahami hingga hal-hal yang terkecil dalam kehidupan. Dalam arti sesungguhnya, selama lebih dari 130 tahun, kami mendedikasikan integritas dan diri kami bertransformasi dengan filosofi dedicated to improving quality of life. Terus berevolusi, berinovasi, terus berkembang dan meningkatkan kompetensi. Kami menantang diri kami untuk terus melangkah maju tanpa pernah berdiam diri. Karena kami mengerti bahwa teknologi hari ini akan lekang tergerus waktu. Di masa pandemi yang penuh tantangan, jiwa kami terpanggil untuk memenuhi sebuah janji, membuktikan komitmen kami untuk negeri. Bekerja bersama, menciptakan secercah harapan, membuka jalan atas nama kemanusiaan. Visi kami adalah untuk menciptakan solusi bagi kesehatan global. Untuk menjadi bagian dari peningkatan kualitas hidup setiap insan di Ibu Pertiwi dan umat manusia di muka bumi. Kami peduli, kami mendengar dan mengerti, karena kita menjalaninya bersama. Seiring perputaran waktu, menuju sebuah babak baru dari kehidupan kita, kehidupan yang penuh harapan dan lebih baik. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa antusias teman-teman di malam hari ini. Kita lihat, cek, udah ada berapa peserta? Udah sekitar 240 peserta lebih ya. Luar biasa banget. Yang makin hari, makin kita ngadain banyak webinar di HIDHC, makin banyak pesertanya. Dan di sini juga saya lihat banyak peserta dari followers-followersnya Kak Karisa. Halo Kak Karisa. Halo Kak. Juga ada Kak Feni dari @kopi surgawi. Halo Kak Feni. Halo Karisma. Oke, jadi teman-teman hari ini kita bakal webinar tentang bikin konten anti kendor. Mungkin teman-teman di sini nggak sabar ya buat dapat materi yang luar biasa dari Kak Karisa sama Kak Feni, tapi saya mau ngetes kesabarannya dulu karena ada beberapa hal yang mungkin saya bakal sampaikan di depan sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, teman-teman, sebaiknya sebelum kita masuk ke webinarnya, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing biar webinar hari ini lancar dan semuanya bisa mendapatkan materi dengan sangat baik. Mungkin dipersilakan untuk menundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin saya kenalan dulu ya kali ya. Kalau misalnya di sini ada Kak Karisa sama Kak Feni, nggak afdol kalau misalnya saya nggak kenalan. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Risma Indriani Mangale. Teman-teman bisa manggil saya Risma. Saya antropologi CICX dari PT Bio Farma yang kebetulan hari ini menjadi moderator untuk webinar bikin konten anti kendor. Nah, sebelum kita masuk ke sesi-sesi ada sharingnya Kak Karisa dan sharingnya Kak Feni, saya mau menyapa dulu di sini ada Vice President kita, Pak Steve, dan Pak Sera, asisten Vice President kita untuk produk digital business and management. Halo Pak Steve, Pak Sera, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Oke,
mungkin ada yang penasaran sebenarnya HIDHC itu apa sih gitu kan? Kok ada DHC gitu? Nah, teman-teman, saya izin memperkenalkan dulu secara garis besar. Jadi HI.DHC itu ada singkatannya. Jadi DHC itu adalah digital healthcare. Teman-teman mungkin yang udah follow at HIDHC sebenarnya itu punya siapa sih akun gitu kan? Nah, akun HI.DHC ini itu punyanya holding BUMN Farmasi yang dibentuk di tahun 2020. Siapa aja sih isinya holding BUMN Farmasi? Jadi isinya holding BUMN Farmasi itu ada PT Bio Farma, PT Kimia Farma, PT Indo Farma, dan bergabung lagi PT Unuki di tahun 2021. Nah, kita membuat HIDHC ini ada tujuannya, teman-teman. Kita menginginkan HI.DHC ini menjadi wadah gerakan transformasi digital, khususnya untuk digital healthcare, di mana akan memberikan banyak edukasi, banyak inspirasi tentang kesehatan, tentang digital bisnis, maupun sharing-sharing yang sering kita lakukan di beberapa bulan terakhir ini. Nah, dengan adanya HIDHC ini, kita berharap kita bisa menjadi salah satu gerakan untuk melakukan transformasi digital kesehatan yang akan meningkatkan taraf hidup orang-orang di Indonesia, khususnya kesehatan. Yang kita tahu, makin hari makin banyaknya pandemi, kemarin virus aja jenisnya beda-beda gitu ya, dari mulai virus COVID Delta, Beta, dan segala macam gitu kan, yang ujungnya kita pasti membutuhkan yang namanya peningkatan dari segi layanan. Nah, dengan adanya HIDHC juga, kita ingin memperkenalkan holding BUMN Farmasi secara utuh, yang kita tahu bahwa PT Bio Farma itu menjadi produsen vaksin polio yang memenuhi kebutuhan 2/3 dunia. Bayangin teman-teman, polio di 2/3 dunia itu membutuhkan Bio Farma untuk memproduksinya. Ada PT Kimia Farma juga yang memproduksi obat-obatan, mungkin teman-teman yang rumahnya dekat klinik Kimia Farma, apotek Kimia Farma, terus Indo Farma yang juga produksi obat-obatan, juga alat kesehatan yang nantinya bakal mensupport kesehatan di Indonesia, yang nanti juga akan ada speech dari Pak Sera. Mungkin Pak Sera, Pak Sera apa kabar? Mungkin bisa open kamera ya Pak. Halo Pak Sera. Oke, mungkin sebelumnya di sini ada Pak Steve juga, Vice President Ekosistem Layanan Digital SBU di PT Bio Farma. Halo Pak Steve. Oke, sebentar ya, mungkin ada gangguan. Halo Pak Steve, nih di chat ada Pak Steve. Hai Pak Steve, selamat malam. Hai, selamat malam semua. Selamat malam, senang banget Bapak bisa hadir di malam hari ini. Mungkin Pak Steve ada dua patah kata yang ingin disampaikan. Silakan Pak Steve. Halo, oke semua. Kayaknya rame banget nih di roomnya nih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada hostnya, juga kepada pengisi konten kita yang luar biasa nih. Dinikmatin aja, diikutin aja. Semoga kawan-kawan bisa ngerasain experience-nya dan bisa belajar sama-sama ya. Apalagi ngeliat Mbak Risma yang senyum terus nih, seger ya. Oke. DHC paling banyak komunitasnya di dalamnya itu adalah anak muda. Jadi kita ingin mengendorse kesehatan itu dari kawan-kawan yang muda. Jadi kembali semangatnya untuk nggak bikin nanti kendor, kita semangatnya menjaga kesehatan Indonesia. Jadi kawan-kawan, kalau ada yang mau setelah belajar terus mau juga bergabung, dibuka juga tuh katanya tuh, ya Risma ya. Iya banget, nanti kita bakal open nanti open recruitment Oke, kali ya Pak ya. itu aja. Kembali saya serahkan ke moderator, dinikmatin aja ya. Siap, terima kasih Pak Steve atas speech-nya hari ini. Mungkin kita lanjut ke Pak Sera. Halo Pak Sera. Sudah ada Pak Sera? Mungkin koneksi internetnya? Ya, halo selamat malam teman-teman semua.
Mohon maaf nih baru bisa dan nggak bisa open cam juga karena sinyal lagi jelek banget. Oke. Pertama saya ucapkan selamat datang para peserta dan Mbak Karissa Nadia ya sebagai narasumber kita, keren banget. Itu juga ada Mbak Feni. Ya berharap dengan webinar ini bisa menambah wawasan yang baru. Yang pasti juga sekarang kan kita bikin konten itu udah menjadi seperti kebutuhan sehari-hari ya, di luar kuota ya menurut saya. Jadi kebutuhan primer setelah kuota adalah bikin konten. Ya semoga dengan ngikutin webinar ini bikin kontennya makin jago dan terus bikin konten dan tanpa kendor. Sukses dan selamat mengikuti. Thank you. Saya kembalikan ke Mbak Risma. Terima kasih Pak Sera. Oke teman-teman, mungkin sebelum masuk ke sesi Kak Karissa dan Kak Feni, saya ingin mengapresiasi teman-teman terlebih dahulu karena makin malam ternyata makin banyak orangnya yang mungkin anak-anak muda di luar sana yang malam-malam biasanya nongki gitu kan, yang biasanya udah rebahan atau lagi pada nonton drama Korea, ini ikutan webinar buat nambah knowledge yang nantinya knowledge bisa diasah terus bisa jadi skill. Dan mungkin nggak berlama-lama lagi sebelum masuk ke sesi Kak Karissa, saya mau membacain CV dulu Kak Karissa. Jadi Kak Karissa Nadia ini lulusan Bina Nusantara University angkatan 2015 dan lulus di tahun 2019, yang sebelumnya menjadi videografer di Sony Music Entertainment Indonesia, menjadi video editor juga di Prambors Radio 2018, lalu di video editor Jawa Post di tahun 2018. Lanjut lagi menjadi video editor lagi, luar biasa, masih terus menjadi video editor Sony Music Entertainment Indonesia dan menjadi junior editor di Binus TV. Lalu mungkin yang teman-teman sering lihat Get Started Narasi, udah nggak heran lagi, udah nggak pasti udah familiar sama Kak Karissa, karena jujur Kak Karissa, kalau aku lihat kontennya Kak Karissa tuh paling relate, soalnya kayak konten yang pas banget buat budak-budak korporat kayak aku. Jadi kayak pasti masuk ke dalam reels, kalau buka Instagram tuh masuk lagi Kak Karissa, dan aku pasti nge-like karena memang relate banget sama kehidupan sehari-hari di kantor. Lanjut lagi, Kak Karissa juga selain menjadi kolaborator di PT Narasi Citra Sahwahita, juga sampai sekarang masih menjadi konten kreator PT Mitra Mulia Manunggal. Nah, gak berlama-lama lagi karena teman-teman di sini sepertinya sudah tidak sabar, dari tadi jam 19.24 udah bilang mana nih webinarnya kok belum dimulai gitu kan. Nah, saya persilakan untuk Kak Karissa Nadia untuk membawakan webinar di hari ini. Silakan Mbak Karissa. Oke, halo semuanya. Bentar aku coba share screen dulu ya. Kelihatan? Terlihat Itu Mbak. kata-kata nggak afdol kayaknya kalau nggak aku ucapin gitu ya. Kalau udah share screen pasti, sorry screen-nya kelihatan gitu. Oke. Halo malam semuanya. Terima kasih udah sempetin waktunya untuk join di webinar pertama aku. Jadi Kak jujur ini webinar loh kok kecoret. Webinar live pertama aku karena sebelum-sebelumnya kalaupun ada webinar itu sifatnya close for public gitu Kak. Jadi aku jujurly sangat excited banget sama webinar kali ini. Terus juga aku mau update juga kalau itu CV yang tadi masih CV yang lama. Jadi sekarang aku aktifnya sebagai content creator di ND Communication Kak. Jadi emang akunya yang belum update CV-nya lagi gitu. Terus kebetulan bos aku nonton gitu. Jadi halo Mas Niko, maaf belum diupdate Mas. Aduh, ngakak. Oke. Jadi malam hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua tentang gimana sih cara aku untuk bikin konten. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau disclaimer dulu bahwa materi yang akan aku bawain kali ini adalah cara bikin konten video. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya background-nya beda-beda ya, ada yang
mungkin foto atau grafis atau desain atau tulisan gitu. Nah, mungkin bisa diambil benang merahnya aja. Aku nggak spesifik untuk ngebahas konten-konten di luar video kayak gitu. Terus di sini aku judulnya konten mulu, semuanya dikontenin. Ini kata-kata yang paling sering aku dapetin dari teman-teman aku, kayak setiap nongkrong tuh pasti dibilang kayak, "Ah, konten mulu lu," gitu, "kerja mulu lu," gitu, semuanya aja dikontenin gitu. Jadi rasanya kalimat ini yang paling relate dan juga yang bakalan jadi highlight utama untuk dibahas malam ini sama aku gitu. Kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Yang pertama, gitu-gitu doang. Ini sering juga diomongin gitu orang-orang ke aku kayak, "Apa sih lu bikin konten scrolling sosmed doang, gitu-gitu doang, terus dapat uang." Kayak, "Men, lo nggak tahu kan nih di belakangnya kayak apa." Nah, di malam hari ini juga aku mau kasih tahu gimana sebetulnya, eee, proses pembuatannya. "Kak, ini mohon maaf, kenapa jadi pada nyoret-nyoret nih? Mohon maaf nih, mungkin bisa dibantu?" Oke, sambil aku lanjut ya, sambil dicari gimana caranya itu. Oke. Jadi secara teori ini aku bahas dulu teorinya ya. Ada 3 section atau ada 3 babak yang harus kita lakukan sebelum membuat konten. Ada pre-production, production, sama post-production. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama di pre-production atau di proses sebelum memproduksinya. Ini ada purpose, ada research, ada script. Jadi step pertama sebelum kita bikin konten itu kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Apakah untuk mengedukasi atau menghibur atau jualan atau emang cuman ngikutin tren doang. Yang jelas setiap hal yang kita lakukan kan harus ada tujuannya ya. Nah, sama bikin konten juga tujuan ini jadi salah satu hal yang utama. Untuk apa? Untuk jadi selanjutnya. Maaf aku ke-distract ini yang nyoret-nyoret, kocak. Terus, habis itu yang kedua adalah research. Jadi kita udah tahu nih, tujuannya let's say untuk, edukasi. Terus kita harus research juga materi apa yang bakalan kita bawain dan gimana kita bawainnya, gimana, kita mengkomunikasikannya, terus kita bakalan mendelivernya lewat mana, terus mediumnya seperti apa, itu kita lakukan di tahap research tadi. Terus juga bisa kita, cari tren yang lagi on sekarang apa sih di TikTok, apa sih, tergantung juga sama medianya tadi. Kita misalnya mau di TikTok, berarti kita cari tren di TikTok sedang apa sih, atau kita maunya di Reels, trennya sedang apa, seperti itu. Terus yang ketiga adalah script. Script ini, eee, mungkin kedengarannya kayak berat banget ya gue harus bikin script. Actually enggak sih, script ini justru malah memudahkan kita untuk di tahap produksian yang selanjutnya, di production dan di post production-nya. Nah, script ini singkatnya adalah hal-hal apa aja yang akan in frame yang harus kita siapkan sebelumnya gitu. Jadi kayak aku bakalan ngomong apa, itu bakalan aku tulis di script juga, terus visualnya seperti apa, itu ditulis juga supaya si script ini jadi guideline untuk kita syuting nanti ataupun editing nanti gitu. Nah, kenapa sih bobotnya di sini 50%? Bisa dibilang semua persiapan ini menentukan kesuksesan dari kontennya itu tadi, konten yang akan kita bikin. Semakin kita prepare di pre-production-nya, itu step-step berikutnya akan juga semakin mudah gitu. Banyak banget orang ngerasa justru di pre-production-nya ya udah sekadar-sekadarnya aja, nanti ya gimana syutingnya atau gimana editingnya gitu. Nah, yang kedua, step berikutnya adalah production. Production ini apa sih? Itu syuting. Nah, syuting di sini bisa dimulai saat skripnya sudah selesai. Kalau ngomongin syuting, di sini fokusnya udah enggak lagi tujuannya apa, research-nya gimana, tapi lebih ke eksekusinya. Kita langsung berpikir, ini gimana ya, angle-nya gimana, terus kayak lighting-nya gimana, posisi kameranya kayak gimana gitu. Jadi semua aspek teknikal itu beratnya ada di production. Semakin benar production-nya, semakin mudah juga post production-nya nanti. Jadi sebetulnya dari step-step ini itu akan saling berkesinambungan. Jadi di mana yang nggak matang, di situ bakalan menyusahkan step yang berikutnya gitu. Jadi kayak semuanya memang harus tertata, tersaji dan terasa gitu. Terus di berikutnya
ada post production, bobotnya sama 25%. Itu ada editing dan revisi. Semenjak kerja gitu ya, jadi content creator, saya percaya bahwa revisi adalah bagian dari post production gitu. Karena kayaknya hampir nggak pernah konten aku nggak ada revisinya gitu. Entah itu typo emang dari akunya yang belum puas sama editannya atau sama syutingannya gitu, atau memang dari klien ataupun dari pihak-pihak yang terlibat gitu. Terus aku next ya. Nah, mulainya gimana sih Kak? Kayak tadi kita udah tahu nih teorinya kayak gimana. Step awalnya itu pasti akan terasa berat. Aduh gimana ya? Gue mau bikin konten nih, tapi kayak mulainya gimana ya? Ini gimana ya gitu kan. Nah, di sini aku coba bantu untuk mulai dari cari dulu keresahannya tuh apa. Keresahannya ini tuh nggak harus sesuatu yang kita galauin, bisa juga dari yang kita senangin gitu. Atau bisa juga dari pengalaman orang lain, misalnya ada teman yang cerita, entah dia baru putus, atau misalkan dia cerita pengalamannya dia di interview, atau pengalamannya dia resign dari kantornya, itu juga bisa jadi keresahan kita. Terus habis itu, si keresahannya ini, setelah udah dapet keresahannya, nah kita coba cari konten yang relevan. Kita coba scrolling-scrolling TikTok, atau Instagram, atau 9gag, apapun. Aku jujur Li, kalau nyari inspirasi itu kemana-mana sih. Maksudnya, walaupun in the end, konten aku banyaknya di Reels, tapi untuk cari inspirasinya aku kemana-mana sih. Ke Twitter, ke 9gag, ke semuanya. Jadi, aku ngerasa kayak kalau misalnya mainnya di TikTok doang, itu terlalu terkotak-kotakan gitu loh Kak. Terlalu kayak, oh ya, semua orang nonton TikTok pasti kalau gue bikin konten yang cuman dari TikTok doang, itu justru kalau kayak, oh ya gue udah pernah lihat nih di FYP gue, pasti itu di-skip. Jadi kayak aku coba buat cari referensinya tuh dari luar, justru dari bukan TikTok, dari 9gag ataupun dari Twitter gitu. Baru nanti aku coba kemas dalam bentuk videonya seperti apa. Nah, di tahap ini sering banget dibilang scrolling mulu, padahal tuh kita nggak scrolling mulu, kita tuh sebenarnya nyari konten yang relevan gitu. Kadang kita udah punya ide, tapi bingung gimana sih cara gue merealisasikannya gitu. Atau kadang kita udah punya referensinya, tapi bingung mau ngebahasnya apa gitu. Jadi kayak saling ketukar-tukar gitu. Nah, scrolling itu justru ngebantu kita. Gini, menurut aku gini, bikin konten itu, memproduksi sebuah konten adalah bentuk output. Jadi kayak sesuatu dalam diri kita dikeluarkan. Jadi kayak konten itu adalah ekstensi dari diri kita gitu. Nah, gimana kita bisa mengeluarkan sesuatu kalau insight-nya aja nggak ada, kalau yang masuk aja nggak ada. Nah, scrolling, cari konten, nonton TikTok, nonton YouTube, baca 9gag, apapun segala macam, itu adalah bentuk masuknya. Jadi semakin banyak yang masuk, semakin banyak juga yang dikeluarin, kayak gitu kan. Nah, ini sering banget teman-teman aku cerita kayak, gue kreatif blog nih, gue semenjak kerja jadi kayak gue bingung nih mau bikin apa. Terus aku tanya kayak, lu masih suka nonton TikTok nggak? Nggak ada waktu gue. Ya gimana mau ada outputnya kalau inputnya aja tuh nggak ada, nggak banyak gitu. Terus terakhir, amati, tiru, dan modifikasi. Menurutku di era sekarang, di mana aku bisa nyebutnya era sekarang adalah era ledakan konten, di mana semua orang bisa bikin konten, di mana konten tuh banyak banget, kayak di TikTok tuh coba di-scroll, itu tuh nggak pernah sampai ujungnya tuh di mana juga kita nggak tahu kan. Jadi kayak semakin banyak konten, justru semakin mudah juga kita untuk mengamati, tiru, dan modifikasi. Tapi ada juga pasti suara-suara yang bilang kayak, "Ah, konten lo nggak original, konten lo nyontek, konten lo ini kan ngikutin bintang Emon kan." Wah gila tuh paling sering banget gue denger tuh, "Konten lo kayak bintang Emon kan," kayak gitu-gitu. Tapi menurutku kayak di dunia ini atau di era yang sekarang ini tuh mostly kayaknya nggak ada deh orang yang masih enggak, bukan masih, nggak ada sesuatu yang original gitu. Coba deh perhatiin di makanan. Di makanan itu nggak ada rasa kentang yang original, sebetulnya rasanya itu asin. Kalau rasa original ya berarti kentang mentah nggak sih? Kayak gitu kan. Terus juga coba deh bandingin brand A, brand B, C, D gitu. Misalnya Levi's sama Japota, actually mereka mirip kan,
terus siapa yang bisa klaim originalnya? Apakah Lice? Siapa tahu Lice juga ada referensinya lagi dari Citato mungkin atau dari mana kayak gitu kan. Jadi rasanya originalitasnya itu justru malah dari gimana ya, kita bisa mengkoneksikan banyak konten menjadi satu konten yang baru. Justru originalnya tuh dari situ gitu, bukan benar-benar menciptakan sesuatu yang baru kayak gitu. Next. Nah, ini aku bakalan kasih contoh kayak gimana sih skrip yang aku buat. Nah, ini skrip sebenar-benarnya aku bikin untuk konten helm dicetekin. Ini salah satu konten yang paling banyak banget orang ngebahas, sampai sekarang pun notifnya masih ada orang nge-like ataupun komen konten aku yang tentang nyetekin helm gitu. Jadi rasanya seru aja kalau aku bedah gimana sih skripnya gitu. Nah, karena konten itu buat aku sendiri, bukan buat narasi, bukan buat kantor, nggak ada keterlibatan brand di dalamnya juga, jadi aku bikinnya itu bener-bener apa yang akan aku omongin. Nah, kita bahas satu-satu. Di bagian pertama, ini di paragraf awal, aku bisa bilangnya ini paragraf ya, paragraf awal itu adalah opener atau hook. Karena kita ada di era ledakan konten tadi, aku rasa di detik awal itu sangat krusial banget untuk bisa nahan orang nonton konten kita. Jangankan sampai habis, 3 detik aja, itu tuh udah menurutku udah sebuah achievement, karena buat nge-scroll TikTok atau nge-scroll Reels tuh kurang dari 1 detik tuh udah bisa lewat konten kita gitu. Jadi kalau emang dari first frame-nya udah nggak menarik, atau dari kata pertamanya aja udah nggak bisa nge-hook, menurutku itu bakalan jadi lewat banget. Nah, di sini hooker aku adalah panggilan kepada seluruh abang-abangku. Nah, di sini actually strategi aku adalah aku menggunakan, sebenarnya ini bukan tentang gender atau feminis gitu-gitu ya, tapi kayak aku ngerasa aku di sini perempuan, terus rasanya akan lebih menarik kalau aku manggil cowok kayak kepada seluruh abang-abangku dengan owning abang-abangku. Nah, di situ sebetulnya aku dapat langsung 2 viewers. Maksudnya gini, yang perempuan pasti nonton karena apa nih, cewek manggil abang-abangnya. Actually cewek itu lebih suka sama sesuatu yang berbau drama. Terus di situ opener aku adalah panggilan kepada seluruh abang-abangku tuh udah kayak drama banget, wah ada apa nih yang mau di-spill gitu kan. Terus buat cowok kayak panggilan kepada seluruh abang-abangku, dia ngerasa cowok, ngerasa abang-abang dipanggil sama cewek kan, apa nih gitu kan, secara nggak langsung, secara alam bawah sadarnya dia pasti kayak berhenti dulu nih buat dengerin apa sih selanjutnya. Terus aku manggil lagi para riders, bikers, para pengendara sepeda motor dengan helm merek apapun. Di konten itu aku menekankan helm untuk jadi sesuatu yang catchy gitu, bukan catchy sih, kayak, "Hah, mau ngomongin helm, kenapa nih helm?" gitu. Buat jadi gini, kayak mungkin salah satu elemen yang bisa makin bikin orang stay buat dengerin aku lagi. Dan di situ intonasi aku emang dibikin agak pace, agak cepat supaya orang kayak dia nggak sadar bahwa dia nonton kontenku bakalan sampai habis gitu. Jadi kayak, "Ah, apa nih?" Kayak gitu. Terus di paragraf berikutnya adalah gagasan utamanya. Karena ini cuman video pendek yang durasinya pun nggak nyampe 1 menit deh kalau nggak salah ini. Aku ngerasa kayak gagasan utama itu justru harus disampaikannya di awal. Kalau di akhir tuh udah pasti orang udah bakalan nge-skip banget. Jadi strategi aku adalah gimana sih caranya supaya orang stay nih di konten gue sampai akhir tapi dia nggak sadar. Jangan karena kayak, "Oh ini kontennya CN nih, gue tonton deh sampai habis." Oh kalau gitu aku ngerasanya kayak, "Oh ya udah karena lo kenal sama gue ya." Tapi achievement yang gue maksud adalah ketika gue berhasil bikin lo nonton konten gue sampai akhir dan lo nggak sadar, oh udah habis, baru lo scroll. Wah itu menurut gue kayak itu satu achievement banget sih buat gue kalau gue berhasil bikin konten kayak gitu. Nah di sini kalimatnya kita coba bedah lagi. Kalau pakai helm, safety lock-nya tuh tolong dicetekin. Gue pakai dicetekin, bukan di lock, bukan di apa-apain. Jadi kayak salah satu elemen salfok yang bisa kayak anjir dicetekin gitu loh, yang bisa bikin orang kayak, oh ya sih, actually kita sehari-hari emang suka ngomong bahasa-bahasa yang kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu teknis gitu kan, yang
sebisanya aja gitu, dicetekin, dianuin, digonoin kayak gitu-gitu kan. Jadi aku coba buat adaptasi itu. Terus selain buat keselamatan Abang, juga buat kenyamanan Eneng yang duduk di belakang Abang. Kayak aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak menggunakan namaku di konten-kontenku karena aku nggak mau represent myself. Aku tuh maunya kayak di kontenku tuh aku merepresent semua orang. Jadi kayak kontennya itu milik kalian dan deket gitu sama viewers aku. Bukan kayak CN atau Risa atau apa gitu. Aku ngerasa kayak itu terlalu kayak gue kayak pengen ngartis banget gitu loh. Selain itu juga ngerasanya kayak gitu. Jadi di situ gue pakai kata ganti Abang dan Eneng gitu. Terus sebab Eneng risih Bang. Kalau nih tali terbang-terbang atau ngetok-ngetok helm, itu jujur sih. Itu kayak emang bener bagian itu tuh risih banget gitu, kayak berisik gitu getok-getokin gitu kan. Nah, di situ aku mulai masukin cerita. Karena dalam bikin konten apa sih yang bikin orang stay? Ya pasti cerita di dalamnya gitu. Masalah teknis, masalah apa ya, kayak editan, kamera, audio segala macam itu bakalan jadi nomor 2, nomor 3. Yang penting ceritanya dulu nih apaan. Karena banyak banget konten di TikTok yang kayak dia pegangnya ngasal gitu, kayak bikin story, tapi yang nonton 1M, 2M, ya orang apa dengerin cerita gitu kan. Nah, terus di sini aku masukin yang namanya cerita. Tapi ya sebenarnya bisa aja sih Eneng nyetekin dari belakang, tapi mohon maaf nih Eneng takut Eneng yang baper, Bang. Soalnya kalau emang sampai baper, yang ribet sampai kelurahan. Nah, di sini sebetulnya aku bisa bilang langsung nikah. Jadi kayak sampai baper, yang ribet tuh kita harus nikah. Tapi kalau nikah itu kan cuma satu kata. Aku ngerasa aku butuh elemen salfok lagi yang bikin aku tuh bisa ngomongnya kayak agak nge-rap gitu, agak panjangin. Nah, di sini aku pakai apa ya namanya, kayak sebentar. Kayak kata ganti gitu untuk nikah supaya jadi lebih panjang. Jadi aku nyebutin orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sampai orang kelurahan, KUA, sama Disduk Capil. Kan kesian ya, gitu. Terus lanjut lagi. Di sini closing. Closing di sini aku coba buat jadi aku coba untuk selipkan bahwa kontenku ini adalah iklan layanan masyarakat. Jadi marilah sama-sama kita menjaga diri kita dari hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan dan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aku ngerasa kalau misalkan aku cuman ngasih tahu sampai kecelakaannya doang gitu, istilahnya fokus ke nyetekin helmnya, rasanya jadi kayak ini iklan banget gitu, kayak pesan banget gitu, nggak terlalu relate gitu. Makanya di situ aku tambahin cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dan di situ aku juga pakai rima. Jadi kecelakaan dan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ya, yuk. Nah, terus kalau misalnya teman-teman udah nonton videonya, di situ tuh aku pakai hoodie dan bawa helmnya. Terus ngomongnya agak cepat, itu sebetulnya untuk merepresentasikan, nih gue mau cabut, tapi gue keingetan untuk ngasih tahu ke teman-teman gue bahwa nyetekin helm nih penting nih gitu. Ya, yuk. Makanya itu langsung kayak movement-nya juga bergerak. Nah, untuk bikin video bukan cuma sekadar skripnya, strategi, struktur apa segala macam di dalam ini, juga visualnya bisa kita mainin kayak tadi, kayak pakai baju apa, lighting-nya seperti apa, atau posisinya seperti apa, properti apa, itu bisa sangat menunjang konten kita gitu. Terus lanjut dulu ya. Nah, udah dapet nih idenya, udah ada nih skripnya, terus gimana? Pasti pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Nah, yang selanjutnya harus dilakukan adalah jujur. Jujur gimana, Kak? Jujur itu maksudnya gini, jangan ketinggian. Banyak banget orang udah bikin skrip, udah bikin rencana untuk bikin konten, tapi nggak dieksekusi karena dia ngerasa equipment gue kurang nih, handphone gue Android nih, nggak iPhone kayak lo. Handphone gue gini deh, gue nggak punya kamera, gue nggak punya laptop buat ngedit. Actually, itu jadi poin kedua, poin ketiga sih. Poin yang pertama adalah ya lo harus jujur dengan apa yang lo punya. Misalkan lo punya handphone dan non iPhone, ya udah bikin aja dulu. Terus atau misalnya gue cuma punya handphone nggak punya laptop, ya udah bikin aja dulu. Toh sekarang ini udah banyak kan aplikasi-aplikasi video editing yang udah oke banget kayak CapCut, VN. Menurut gue kayak kalau alasan lo tentang equipment itu rasanya kurang bijak gitu. Maksudnya kayak itu kayak cuman alasan yang dibuat-buat aja yang sebenarnya tuh lo males gitu. Karena kayak gitu, kayak nggak setuju aja gitu gue kayak
Lo harusnya jujur, ya udah lo punya apa, lo emang pengen bikin, ya udah. Nanti kalau misalkan ke depannya lo nabung apa segala macam kan bisa beli juga equipment-nya gitu kan. Nah, di jujur ini juga coba bikin konten jangan ikut-ikutan. Let's say terinspirasi dari Bintang Emon gitu ya. Bintang Emon kan narasi gitu kan, naratif gitu. Terus coba gue mau bikin deh Bintang Emon yang nge-view banyak nih. Tapi actually lo nggak nyaman ngomong depan kamera. Ya udah jangan. Jadi kayak lo juga mesti jujur sama diri lo. Konten apa yang nyaman sama lo? Gue nyamannya joget-joget nih, tapi gue malu. Ya, kalau lo nyaman ya kenapa enggak gitu. Kalau emang lo malu atau ngerasa kalau gue bikin konten ini teman gue nggak bakalan support, ya berarti dia bukan teman lo gitu. Atau enggak ya berarti teman lo bukan target audiens lo gitu aja. Dan menurut gue kayak kalau the real teman, dia emang beneran teman, dia bakalan support kok bagaimanapun caranya gitu. Jadi kayak justru dengan coba bikin konten ini lo jadi bisa ngefilter mana yang bener-bener teman, mana yang cuman kenalan gitu kan. Jadi julid gue, sorry. Next. Udah syuting nih ceritanya, udah ada skrip, udah syuting gitu. Terus ngeditnya gimana? Nah ini. Rumusnya adalah audio plus visual. Ini rumus dasar video. Jadi video itu sebetulnya cuma terdiri dari 2 elemen ini, audio dan visual. Kalau misalnya, jadi gampang gini, kalau misalkan ngomong helm, ya berarti di visual nih, di gambar ya harus ada helm. Kalian ngomong kentang, ya berarti di visualnya harus ada kentang. Gitu. Makanya beberapa hal kadang gini, aku susah memvisualkan sesuatu kayak kalau kalian nonton kontenku yang narasi ada dijelat setan, terus di situ aku tulisnya memar. Actually karena aku nggak bisa bikin looks kayak memar. Terus kayak gimana nih caranya supaya orang tahu ini memar? Tulis aja. Toh itu emang video lucu-lucuan kan. Itu bisa jadi salah satu elemen self-vlog yang bisa bikin orang komen, engagement naik. Wow. Terus views nambah gitu kan. Jadi aku tulisnya memar. Nah, mungkin kalau misalnya kayak gitu bisa diakal-akalin kayak gitu. Kalau emang konten kalian genrenya komedi kayak aku gitu. Tapi intinya adalah audio dan visual. Nah, dulu dosenku pernah bilang gini, kalian tuh bikin tugas bener aja dulu, bagus belakangan. Karena dulu tuh aku jujur, karena aku video, tadi kan video editor gitu kan, kayak mostly pengalaman aku sebagai video editor, aku suka nguyuk mau ngedit yang oke nih, yang keren nih, yang kayak efeknya jedar-jeder gitu kan. Tapi sebetulnya itu nggak butuh. Video itu tuh nggak butuh digituin, atau kayak hasilnya justru malah jadi kentang gitu kan, kena tanggung. Terus makanya dosen aku waktu itu menyarankan untuk kayak bener aja dulu, bagus itu belakangan. Jadi kayak visualnya jelas, audionya jelas, itu aja dulu. Baru nanti by the time kita belajar gimana sih cara ngedit yang bagus, apa ditambahin teks, ditambahin suppers, ditambahin efek, ditambahin transition, kayak gitu. Jadi memang ada yang namanya juga proses gitu. Terus next. Nah, karena pasti bilang kayak, seru ya, udah seru ya. Enggak juga guys. Nih, semua yang tadi aku omongin itu dikerjakan oleh aku sendiri. Dikerjakan oleh satu orang content creator. Terus, kalau dibilang udah banyak ya endorse-nya, iya ada, tapi sering banget tuh di underestimate. Kayak brief datang hari ini, besok minta jadi. Terus aku kayak, tapi kan perlu di-develop dulu nih skripnya, kayak aku perlu pelajarin dulu produknya apa, aku perlu pelajarin dulu message-nya apa, terus kayak yang tadi dibilang yang bobot 50% itu kayak nggak mungkin bisa aku lakukan dalam waktu 1 hari, di mana aku juga ada kerjaan full time kayak gitu-gitu kan. Terus dia kayak, "Ih, kan cuman gampang bikin video 60 sampai 90 detik." Iya, iya memang hasilnya 60 sampai 90 detik, tapi actually proses di belakang itu kayak yang tadi aku kasih tahu itu proses yang panjang. Bahkan ketika syuting pun video video jadinya 60 sampai 90 detik. Aku syuting bisa 2-3 jam, belum lagi ngeditnya, bisa seharian kayak gitu-gitu kan. Yang mana proses itu nggak banyak diketahui sama orang. Jadi masih banyak banget dapat skeptis kayak gitu atau underestimate kayak gitu. Terus ditambah lagi trennya itu cepet banget geraknya, kayak pagi trennya apa, malam trennya apa. Jadi kayak gue udah bikin konten adaptif gitu ya, misalkan tentang DJ Gagak, terus tiba-tiba pas gue naikin trennya udah geser lagi. Wah itu PR banget sih. Kayak, wah, jadi kayak, sia-sia nih yang dipikir
ini konten bisa jadi FYP gitu ibaratnya, ini justru malah jadi kayak tidak FYP karena trennya cepat banget gitu bergesernya gitu. Terus nah gimana? Dari aku materinya sudah sih Kak. Oke, terima kasih Mbak Karisa untuk materinya yang menarik sekali. Wah, Jadi makasih. saya tuh orangnya introvert. Jadi kalau misalnya bikin konten tuh kayaknya malu-malu gitu. Jadi kayak trigger untuk bikin konten juga gara-gara kontennya Kak Karisa. Nah, Kak Karisa mungkin untuk sesi tanya jawabnya teman-teman akan ada di akhir sesi setelah Kak Feni membawakan materinya. Nah, by the way teman-teman untuk yang mau nanya boleh pertanyaannya di drop di kolom chat karena nanti akan ada 2 speaker untuk penanya terbaik yang akan diumumkan di akhir acara. Nah, sebelumnya saya terdistrak sama satu pantun dari Mbak Riesa Maudi di chat, katanya kayak gini, ke pasar barang tuh bagus, jangan lupa Cakep. tumisan. Acaranya begitu bagus, menarik dan menambah wawasan. Cakep. Aku mau balas pantun boleh? Boleh, boleh. Pulang kerja langsung ke kamar. Cakep. Jangan melau. Kak Karisa Cafe ini banyak penggemar, jangan lupa HDHC di follow. Langsung aja mungkin kita masuk sesi berikutnya, ada Kak Feni Febriani. Jadi mungkin orang-orang yang di Bandung yang biasanya nongkrong malam-malam gitu kan, terus sekarang tuh kalau di Bandung tuh banyak banget kopi-kopi hits. Pasti salah satu katalognya itu yang follow @kopi_surgawi. Mungkin di sini saya mau menyapa dulu Kak Feni. Halo, selamat malam Kak Feni. Selamat malam semuanya, Karisma, Kak Karisa. Senang banget ketemu sama 2 panelis kita di hari ini yang ceria-ceria dan ekstrovert sepertinya. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesinya Kak Feni Febriani, saya mau bacain CV dulu. Jadi Kak Feni Febriani ini merupakan lulusan Universitas Islam Bandung, jurusan manajemen. Dia pernah menjadi planning staff di PT Fengtai Indonesia di tahun 2018 sampai 2019. Lalu menjadi guru TIK di SD Negeri Soka Bandung di tahun 2020 sampai 2022. Dan juga menjadi konten kreator @kopi_surgawi yang di-highlight banget, yang itu menjadi andalan orang-orang yang suka ngopi kayak saya. Tiap malam pasti lihatnya Kopi Surgawi dulu sampai sekarang. Dan kebetulan Kak Feni ini teman kantor saya juga di Digital Marketing Officer DHC Bio Farma. Jadi kita satu ruangan sebenarnya, tapi kita terpisah jarak di sekarang, beda ruangan, takutnya saling feedback suaranya. Mungkin tanpa berlama-lama, saya persilakan untuk Kak Feni membawakan materinya. Silakan. Oke, kita share screen dulu ya. Sudah muncul? Oke. Sudah. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Feni Febriani Hastuti, konten kreator dari Kopi Surgawi. Iya, biar nggak ngantuk nih malam-malam nih, mau ngasih tahu rahasia buat konten yang anti gagal. Kayak gimana nih? Yuk kita langsung aja. Oke, ini sedikit perkenalan aja dari Kopi Surgawi. Ya, saya adalah seorang penggemar fotografi yang senang berinteraksi dan berselancar di dunia digital, khususnya di sosial media. Sebagian besar proyek saya yaitu Kopi Surgawi. Nah, Kopi Surgawi itu adalah akun referensi kopi shop yang ada di Kota Bandung, berfokus pada konten foto, video, dan promosi. Nah, mau ngasih tahu perjalanan Kopi Surgawi, siapa tahu menginspirasi teman-teman semua di sini buat mulai ngonten. Kayak gimana sih awalnya? Nah, pertama itu kita dari beli produk, barter produk, sampai kita di-endorse. Kayak artis-artis gitu kan, di-endorse, kita dibayar seperti itu. Nah, yang pertama beli produk. Jadi tahun 2020 itu saya memulai membuat akun Kopi Surgawi.
karena hobi saya yang seneng fotografi seperti itu. Nah, jadi saya datang ke coffee shop untuk beli 1 kopi atau beli 2 kopi. Di sana kita minta izin, Kak, boleh nggak kita izin foto-foto ini untuk kita kontenin masuk ke akun kita. Nah, kita udah dapat izinnya, kita langsung foto-foto dan kita naikkan ke Kopi Surgawi. Nah, awal-awal emang susah banget untuk dapat followers, tapi dengan konsistensi yang sering kita lakukan, posting itu bakalan narik followers. Seperti itu. Sekarang udah mulai lumayan followersnya nambah. Kita langsung ada tawaran-tawaran nih. Waduh, banyak yang nawarin barter produk, dapat makanan gratis, dapat minuman gratis, lumayan. Nah, kita jadi barter produk, kita dapat produk dan kita diizinkan juga untuk mengonten di sana. Seperti itu. Dan sampai saat ini, sampai tahapannya kita sampai di endorse. Di endorse kita dibayar dengan hobi kita yang foto-foto itu rasanya mantep banget. Itu rasanya seneng banget. Begitu. Dan banyak banget untungnya buat kita memulai ngonten. Untungnya kayak gimana? Kayak kita mempunyai portofolio buat melamar pekerjaan seperti itu. Lanjut semuanya. Nah, bakalan dibahas hari ini tuh apa aja sih? Nah, yang pertama aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Jepang dengan memperkenalkan konsep Ikigai. Yang kedua adalah rahasia buat konten yang otentik dan berbeda daripada yang lain. Yang terakhir adalah jangan lakuin satu hal ini kalau kalian mau mulai ngonten. Oke. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu ke Jepang. Oke. Nah, kita kenalan dengan konsep Ikigai. Konsep Ikigai itu apa ya? Konsep Ikigai itu adalah cara mereka menemukan alasan hidup. Kenapa mereka harus mulai ngonten? Kenapa mereka bangun di pagi hari? Nah, konsep Ikigai ini terbukti bisa meningkatkan angka harapan hidup di Jepang. Nah, kira-kira gimana ya pengaplikasian konsep ini di perkontenan duniawi? Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, ini dia adalah diagram dari konsep Ikigai. Di sini ada apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, apa yang bikin kamu dibayar, dan apa yang dunia butuhkan. Nah, Ikigai itu adalah irisan dari semua pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Sekarang apa yang kamu suka kalau ketemu dengan apa yang kalian kuasai itu namanya passion. Apa yang kalian kuasai dan apa yang bikin kamu dibayar itu namanya profesi. Apa yang bikin kamu dibayar dan apa yang dunia butuhkan itu namanya pekerjaan. Dan apa yang dunia butuhkan dan yang ketemu dengan apa yang kalian suka namanya misi. Dan Ikigai adalah irisan dari semua pertanyaan tersebut. Nah, rasanya itu apabila kita menemukan apa yang kita sukai dan apa yang dunia butuhkan itu rasanya bakalan super banget, apalagi kita dibayar di hal yang kita sukai itu. Jadi Ikigai ini semoga menginspirasi kalian buat mulai ngonten. Oke, di sini kita masuk ke rahasia buat konten anti gagal. Yang pertama, buat konten yang beda dan bermanfaat. Buat konten yang beda. Oke, sekarang akun-akun kopi-kopi di Kota Bandung udah mulai banyak. Nah, apabila kita mau mulai ngonten,
kita harus tahu dulu apa yang kita sukai nih. Kita lebih suka kontennya ke yang estetik-estetik, atau ke yang tarian-tarian, atau ke yang akun-akun kocak-kocak. Harus yang kita sukai. Nah, apabila kita udah nemuin nih apa yang kita sukai. Kalau aku sukanya ambience coffee shop di Kota Bandung seperti itu. Nah, udah banyak akun-akun coffee shop di Kota Bandung, kita cari bedanya nih. Kita mau diferensiasinya akun kita beda biar kelihatan berbeda dengan akun-akun lain itu apa. Nah, kalau aku ini, aku kasih yang informatif. Jadi aku tambahkan di captionnya itu ada nama tempat, ada waktu jam operasional, dan yang terakhir ada lokasinya. Dan aku juga suka ngasih patokannya biar para followers itu mudah nyari lokasi coffee shop tersebut. Nah, jadi buat yang berbeda kontennya daripada yang lain. Dan harus konten yang kalian sukai. Seperti itu. Kita lanjut ke yang kedua, gunakan sound yang sedang trending. Nah, teman-teman di sini siapa yang suka buka TikTok? Oke. Suka buka Reels Instagram? Oke. Nah, di sana banyak banget sound-sound yang sedang trending. Nah, kalau aku caranya kita save-savein dulu aja sound yang sedang trending yang bakalan udah kebayang nih. Wah, ini soundnya bakalan kita jadiin konten kayak gini. Soundnya ini bakalan bagus nih kalau kita buat konten yang alam-alam misal kayak gitu. Nah, itu soundnya kita save aja dulu biar nanti gampang untuk dicari. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tambahkan teks atau tulisan pada konten. Teks dan tulisan dalam konten ini penting banget karena biar audiens stay untuk nonton konten kita sampai habis. Dan kita juga memberikan konten-konten yang informatif seperti itu. Karena yang di dunia butuhkan, yang followers kita butuhkan itu adalah konten-konten yang informatif seperti itu. Nah, selanjutnya lagi adalah 3 detik pertama sangat berpengaruh. Ini untuk video, Reels atau TikTok. Ya, 3 detik pertama itu sangat berpengaruh. Ini sangat membuat engagement kita ke depannya seperti itu. Nah, jadi diusahakan kalau teman-teman kita mau mulai ngonten nih, bikin satu video, 3 detik pertamanya itu kita harus memberikan yang terbaik. Yang apalagi kalau bikin orang-orang kepo, itu tambah nilai plus lagi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah rajin berinteraksi dengan followers. Nah, rajin berinteraksi dengan followers, kita kayak balas-balesin DM, bahas di komen, atau kita Q&A dengan para followers. Jadi kedekatan kita dengan followers itu harus dijaga. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang mau disampaikan, apabila kalian ingin mulai mengonten, membuat konten yang menarik, jangan pernah membeli followers. Kenapa? Karena followers fiktif atau followers yang bodong itu, gaib, itu tidak akan berpengaruh kepada akun kita. Selanjutnya, followers itu juga malah reputasi kita malah jadi jelek, kawan-kawan. Jadi jangan pernah membeli followers, oke? Seperti itu. Ibu Risma, sudah cukup? Terima kasih Kak Feni untuk penjelasan materinya, luar biasa banget. Dan konsep Ikigai, aku juga baca bukunya Kak Feni, Ikigai, dan itu juga salah satu buku yang menginspirasi aku. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, di sini ada juga pantun dari Mbak Riesa Maudi, kayak gini pantunnya. Beli obat ke Cilengsi, Kak Feni hebat mengedukasi, katanya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke sesi tanya jawab.
Di sini saya bakal membacakan beberapa pertanyaan, lalu akan bergantian dijawab oleh Kak Karisa dan Kak Feni. Nah, mungkin pertanyaan pertama. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nazla Azarin dari Bekasi. Wah, dari Bekasi nih. Izin bertanya kepada Kak Karisa. Bagaimana sih caranya agar kita bisa post konten setiap hari, tetapi bisa mencapai work-life balance, biar nggak burnout? Mengingat kita harus mengurusi problem dan pekerjaan di real life, serta tak semua orang bekerja menjadi fully content creator. Adakah tips dan triknya, Kak Karisa? Silakan, Kak Karisa. Jujurnya aku syok banget post konten tiap hari. Wow, sangat tidak dianjurkan ya itu ya, karena gini, kalau post kontennya setiap hari justru malah orang mikir kita spam. Justru malah mikir kayak quantity over quality gitu loh. Jadi kayak justru malah jadi kita cuman mentingin kayak anjir hari ini belum posting, tapi nggak mikirin postingannya itu bisa jadi apa buat audiens ya. Gini, kan udah dibilang kalau konten itu bentuk output ya. Kalau bisa usahain setiap konten yang kita berikan untuk orang lain tuh at least dapat sesuatu gitu, entah itu hiburan atau edukasi atau pembelajaran atau jadi kayak topik baru buat dibahas di tongkrongan, apapun itu. Jadi jangan sampai orang selesai nonton konten kita justru mereka malah ngomongin kita, kayak gitu. Jadi itu dia tadi aku bilang kayak semuanya tuh harus tertata, tersaji, dan terasa gitu. Jadi jangan quantity over quality gitu. Jadi aku sangat tidak menyarankan untuk posting setiap hari gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Maaf, aku langsung salfok ke situnya, Kak. Kakak di-mute, mohon maaf. Sorry. Dan tips and tricksnya biar nggak burn out kalau misalnya lagi untuk jadi content creator gitu. Oke, kita ngebahas berarti tentang industri kreatif. Industri kreatif itu sangat berhubungan sama mood. Bukan berarti childish loh. Masa nggak mau kerja cuma gara-gara nggak mood, man. Actually, mood itu sangat amat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya udah nggak mood, ya udah jangan dulu dipaksa. Kalau emang terasa stuck atau kreatif block atau burnout gitu bahasanya tadi, ya udah stop dulu, jangan dipaksa. Karena ide kreatif itu harus melalui proses itu tadi. Atau sebenarnya itu nggak burnout, itu nggak kreatif block, cuman kurang banyak mendengarkan aja. Kayak tadi yang aku bilang, bikin konten itu kan bentuknya output. Jadi inputnya banyak nggak? Inputnya mencukupi atau tidak gitu, insight-nya cukup atau enggak. Nah, kalau nggak rasanya udah kayak burnout atau kreatif block itu, coba ambil jeda dulu sebentar, ngobrol sama teman-teman untuk dapetin inspirasi atau dapetin insight-insight baru gitu. Jadi nggak besar pasak daripada tiang gitu. Kayak nggak lebih besar apa yang dikeluarin daripada apa yang masuk kayak gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Karisa. Mungkin kalau misalnya pertanyaannya masih belum terjawab, bisa raise hand aja. Boleh. Kita lanjut ke pertanyaan Cheers. berikutnya. Cheers. Kak Feni, saya Febri dari Depok. Kebetulan Kak Feni ini kalau di kantor dipanggilnya Febri ya. Pas banget nih. Saya Febri dari Depok mau bertanya. Saya seorang graphic designer, tapi bekerjanya di media yang selalu membicarakan tentang berita politik, kejadian terkini, kejadian viral, dan lain-lain. Saya kepikiran untuk membuat sebuah akun media lokal daerah, tapi sudah banyak yang membuat hal yang sama. Apa yang harus saya lakukan membuat visual yang berbeda dari yang lain, atau lebih ke berita atau caption? Mungkin Kak Feni bisa menjawab pertanyaannya. Oke, untuk Kak Febri, nah keren banget, udah mau ada niatan untuk mengonten. Nah, apabila udah banyak, tadi udah banyak ya, udah banyak yang membuat akun-akun yang sama. Nah, kayak yang tadi kita bikin satu yang berbeda. Apa nih yang bisa kita tonjolin? Kalau tadi kepingin di caption, mungkin kepingin tonjolkan captionnya yang berbeda daripada yang lain, boleh di situ caption ditonjolkan. Jadi enaknya apa gitu yang ingin ditonjolkannya, yang berbedanya itu apa yang harus kita senengin sih, seperti itu. Visualnya juga mau dibikin berbeda daripada yang lain atau lebih menarik yang orang
bikin kepo ke slide selanjutnya juga itu boleh banget. Mantap Kak Febri. Oke, mungkin ini tambahan pertanyaan untuk Kakak Raisa sama Kania dia. Karena aku baca sekilas nih di di chat-chatnya tentang pertanyaan-pertanyaannya. Gimana sih kalau misalnya konten kreator itu harus ngikutin kemauan audiens sesuai dengan kemauan audiens, atau kita tuh membuat konten sesuai dengan apa yang kita suka? Mungkin dari Kakak Risa yang jawab duluan. Ini menarik. Aku cerita sedikit ya. Jadi actually apa yang aku suka, apa yang aku kerjain, apa yang aku dapat duit gitu ya. Itu ketiga hal ini sama. Itu sama-sama bikin konten, sama-sama bikin video lagi. Nah, kalau ditanya harus ngikutin kemauannya siapa, itu nggak bisa dijadiin satu. Itu harus dipisah-pisahin plotnya. Jadi kalau emang konten yang ada uangnya, atau ada endorsement-nya, atau ada kerja sama brand, ya berarti fokus untuk kliennya gitu. Karena di situ berarti konten kita ditujukan untuk membantu brand atau klien ini mendeliver message-nya apa gitu. Jadi kita nggak bisa put our idealis di situ karena goals-nya adalah ngebantu klien gitu. Terus kalau misalnya nggak ada kliennya, emang pengen bikin sendiri, nah di situ baru boleh mau idealisnya kayak apa, mau bikin kontennya kayak apa, mau ada orang suka, ada orang nonton atau enggak, ya udah bikin aja. Nah, kalau emang buat seneng-seneng, buat interaksi sama temen atau interaksi sama teman-teman online gitu atau followersnya, nah itu boleh juga dibikin apa yang disuka sama followersnya. Karena actually kalau kita nih yang akun non-brand Kak, kayak Kopi Surgawi, kayak aku pun itu biasanya jadi konten yang ditunggu gitu. Jadi jangan sampai juga kita lepas teman-teman online ini karena idealis kita gitu. Jadi kayak mungkin bisa diseling-selingin aja. Oke, yang ini gue udah ngeposting brand nih. Oke, berikutnya gue ngeposting idealis gue deh boleh. Atau besoknya gue ngeposting yang disukain sama followers gue deh kayak gitu. Jangan sampai emang itu tuh nggak pernah bisa dijadiin satu. Jadi ya udah di plotting kayak gitu aja gitu. Dari Kak Feni mungkin mau ditambahin Kak Febri. Oke. Nah, untuk urusan konten yang kita suka atau yang followers kita suka. Nah, pertama emang kita harus mulai dulu. Kalau aku mulai dari apa yang kita suka. Kita suka kontennya yang kayak gimana? Kayak misal aku sukanya video-video ambience di coffee shop kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita kita bikin konten yang kita suka, kedepannya itu kita nggak akan ada rasa males, terus nggak akan jadi rasa beban kayak gitu. Karena kita suka seperti itu. Nah, kalau kita udah suka, kita sama followers kita sering interaksi, lama-lama kita bakalan tahu nih, oh senengnya followers itu kayak gimana. Kalau di Kopi Surgawi sendiri ini followersnya senengnya coffee shopnya itu lagi sepi. Jadi mereka itu suka ngebayangin, ini nanti aku sama Bebek duduk di sini, cocok kali ya. Kayak gitu. Ini nanti aku sama temen-temen nongkrongnya di tempat duduk yang ini bagus kali ya gitu. Jadi mereka lebih suka yang kosong. Nah, di situ kita nyesuaiin nih bikin kontennya. Oh, kita ngambilnya pas jam operasional baru mulai. Misal jam 8, kita jam 8 udah di lokasi, udah siap buat ngonten kayak gitu. Jadi kita ngasih juga yang followers kita suka, kasih yang terbaik seperti itu. Makasih. Oke, terjawab ya pertanyaannya. Jadi benar-benar mungkin dari dua sudut pandang yang berbeda. Karena memang yang disukai sama audiens itu penting, yang disukai sama kita juga penting. Kita tinggal memilih mau diduluin yang mana dan kita nyaman yang mana. Yang penting kita memberikan impact dari konten kreator, dari konten yang dikreasikan oleh konten kreator yang kita buat gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya sebentar, karena ini banyak banget ternyata pertanyaannya. Buat Kak Karisa dan Kak Feni juga dari Intan di Depok ingin bertanya. Yang pertama, dalam copywriting sendiri, apakah ada unsur plagiarisme, Kak? Jika ada, apa saja kriteria bahwa tulisan tersebut tergolong plagiat? Mungkin dari Kak Feni terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, kalau misalnya copywriting itu lebih ke caption ya.
Betul. Jadi kalau captionnya sendiri di Kopi Surgawi itu kita lebih ke simple sih. Yang penting kita informatif. Jadi di situ pasti kita kayak nge-highlight kayak new in town kayak gitu. Kalau untuk coffee shop yang baru-baru, jadi followers itu, oh ini baru nih, let's go kayak gitu. Jadi kalau Kopi Surgawi sendiri sih lebih ke copywritingnya lebih ke simple seperti itu. Jadi kalau yang namanya plagiarisme kayaknya jauh kayak gitu teh, seperti itu. Kalau dari aku, kan ini aku jawab ya. Kalau dari aku, plagiarisme itu deket banget karena itu dia tadi, kayak kita nih lagi ada di era ledakan konten gitu kan. Jadi kayak banyak banget orang bilang kayak aku kontennya kayak bintang Emon atau kayak siapa gitu. Yang actually memang prinsipnya adalah mati tiru modifikasi dan tren sosial media sekarang adalah mengikuti tren atau menciptakan tren kayak gitu kan. Nah, caranya untuk enggak jadi copyright, yang pertama pasti cantumin kalau misalkan kita pakai lagu, ya kita kasih tahu kalau itu lagunya siapa. Terus kalau misalnya memang kontennya inspired dari siapa, itu dimasukin di caption. Biasanya kalau misalkan teman-teman lihat di konten aku di narasi itu hampir semuanya kalau memang nggak ada kalau memang ada inspirasinya itu pasti aku cantumin kayak inspiration by-nya siapa terus di-mention account-nya kayak gitu sih. Karena sebetulnya kayak memang saling-saling sih jatuhnya. Jadi kayak kalau misalkan aku cantumin username dia di video aku kan orang juga jadi bisa embed ke page-nya dia gitu kan, atau sebaliknya kayak orang udah lihat kontennya dia terus ngeliat konten aku mirip jadi kayak saling-saling, actually itu justru malah jadi kayak ngebantu konten kita untuk spreading lebih dari itu. Yang penting cantumin sih kayak sumbernya dari mana, courtesy-nya gitu-gitu atau inspired-nya by siapa gitu sih. Kalau buat video lebih ini sih emang lebih sensitif untuk copyright iya gitu. Oke, terima kasih Kak Feni, Kak Karisa. Kita lanjut lagi. Malam masih panjang, banyak banget pertanyaan yang masuk nih. Mungkin yang selanjutnya adalah Kak mau nanya nih, pernah nggak sih lihat reels orang terus kayak ngebet gitu, pengen banget dikontenin terus pingin banget dikontenin, langsung edit dan upload. Dan apakah hashtag itu penting nggak sih? Karena kadang lihat konten orang tanpa hashtag jauh lebih impressionnya lebih tinggi, engagementnya lebih tinggi dibandingkan yang banyak hashtagnya. Mungkin dari Kak Kalisa dulu, silakan Kak Kalisa. Tadi sebelum hashtag apa Kak? Maaf. Di mute. Sorry, ini ada. Pernah nggak sih kalau lihat reels orang terus kayak langsung ngebet pingin bikin reels juga gitu di waktu yang sama? Kalau ngelihat reels atau video orang enggak sih, cuman kalau aku dapat insight itu pernah. Jadi ada, kalau pernah nonton juga videoku di narasi ada tentang bangun candi. Itu tuh aku bener-bener di hari itu kayak bos aku nyuruh ada kerjaan yang deadline-nya besok, so kayak wah bercanda nih, bentar mau gue kontenin dulu, dan aku langsung bikin skripnya malam itu, aku minta approval sama produser aku malam itu juga, aku syuting malam itu, naik besok. Pernahnya kayak gitu sih, nggak pernah yang kayak ada reels orang nih, gue mau juga, enggak sih kayak gitu, karena konten aku mostly mungkin naratif kali ya, jadi kayak ini udah resah banget, ini udah meledak banget nih emosi gue, gue bikin konten gitu. Lebih pernahnya kayak gitu sih. Oke, Kak, yang selanjutnya kalau hashtag itu gimana kira-kira? Kalau hashtag jujurnya di aku kayaknya nggak terlalu ini ya untuk FYP apa segala macam kayaknya nggak ngebantu. Tapi ketika orang search itu jadi kayak oke, karena di caption kita ada itu jadi kayak masuk gitu loh keywordnya, karena basically si sosial media ini kan robot ya. Jadi dia membaca sesuatu yang bisa di-detect gitu loh. Jadi kayak hashtag itu mungkin ngebantunya ketika ada orang nyari misalkan kayak tempat ngopi gitu. Nah, karena kita masukin hashtag tempat ngopi, nah konten kita jadi naik. Tapi untuk spreading-nya, untuk penyebarannya di FYP menurut aku nggak terlalu ngaruh sih. Gitu. Oke. Dari Kak Febri mungkin? Dari Kak Febri? Oke. Ketika aku lihat ada reels atau ada konten yang wah menurut aku ini bagus nih. Tapi benar, jadi kayak menginspirasi, jadi lebih kayak ngeinspirasi. Kalau misal, oh ini bagus banget buat aku ngambil kontennya nanti di tempat mana, kayak gitu. Kayak udah langsung ke gambar.
Tapi benar, langsung mungkin beberapa hari, beberapa saat lah yang akan datang itu kita bikin yang kayak gitu, kayak menginspirasi sih, lebih ke menginspirasi. Kalau untuk hashtag sama kayak Kak Karisa tadi, kalau hashtag itu nggak terlalu berpengaruh, tapi kita udah ditempletin aja. Kalau kita ngonten, pakai aja hashtag kayak gitu. Yang pertama, yang paling penting biar orang gampang nyari konten yang kita buat kayak gitu. Kayak misal kita coffee shop di Bandung, atau enggak kita lagi di Jakarta nih bikin ngonten di Jakarta, terus kita hashtagnya ganti lagi kan, coffee shop Jakarta kayak gitu, biar orang gampang nyarinya aja sih kayak gitu Mbak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Feni. Jadi tadi ya mungkin sudah terjawab terkait pertanyaannya. Mungkin ditambahan ya, kalau misalnya hashtag itu biasanya kalau untuk branding-branding keluar, biar tagline-nya itu makin kerasa, biasanya diingetinnya pakai hashtag gitu kan. Jadi biar terus berulang, semakin diingat gitu. Nah, di sini ada yang raise hand. Mungkin boleh Mbak Riesa Maudi, silakan open mic-nya. Oh, ini yang Kalau tadi pantun ya? Iya, yang berpantunnya banyak banget Wah, mau nih. dipantunin lagi nih gue Kita nih. banyak juga nih yang langsung raise Udah hand siap-siap juga. ngomong cakep. Cakep. Belum. 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 Sorry. Mungkin bisa open Halo, kamera, Mbak Raisa. Halo. ya kendala sinyal Kak. Halo Kakak semua. Halo, Halo, selamat malam. sama Kamila. Halo, selamat malam. Wah, dia mana? Iya Kakak, Pantun beneran. perkenalkan nama saya Rita Maudi dari SMA 11 Bandung. Izin bertanya Kak, Risa kan kebenaran ketua organisasi nih Kak. Terus kita tuh sebenarnya pengen buat TikTok, cuman rada bingungnya gimana sih Kak caranya kita tuh berani gitu di TikTok. Kadang-kadang kita lihat kamera aja udah takut Kak. Terus kadang-kadang udah ide nih sama tim itu udah kita sama organisasi mau bikin biar organisasi kita kan itu baru ya, Risa tuh baru dikukuh itu tahun lalu Kak. Jadi kita baru setahun nih, pengen dikenal sama orang tuh rasanya susah. Cuman kita udah bikin buku gitu ya, Forum Pelajar Sadar Hukum. Cuman saat mau bikin TikTok, kita takut di kamera Kak, terus takut konsepnya disalahin lah, takut kena plagiarisme lah. Terus ada nggak sih Kak tips dan triknya biar kita tuh berani di kamera dan berani dulu aja kayak Karisa sama Kak Penny tadi, berani aja dulu, tapi kita tuh masih konsep udah bagus nih, idenya di tengah jalan kadang-kadang buntu gitu, terus takut nanti kan ini hukum, nanti kena plagiarisme, nanti kena hak cipta dan lain sebagainya gitu, Kak. Yang Risa pengen tahu gimana kita pelajar nimbulin keberanian dan yakin kalau kita tuh berani aja dulu, nantilah masalah nanti mah ya gimana nanti, yang penting kita bisa ngeringkas materi dan organisasi kita itu melalui TikTok gitu, Kak. Ya Risa boleh ngasih pantun nggak, Kak? Boleh. Kak Karisa Jalan nanti TikToknya mungkin, banyak nih. mungkin bisa kita undang kalau di Bandung ke kantornya DHC buat berpantun langsung di kantornya DHC ya. mantap banget, Kak. Kayak untuk menghibur kita yang lagi di kantor gitu. Boleh pantun. Jalan-jalan ke Mahameru, lalu ke Cibabat. Acaranya seru, pematerinya hebat. Beli kayu, ketemu Cut Mutia. Thank you, seluruh panitia. Thank you. Kak. Mungkin langsung keren banget. bisa dijawab Keren banget. sama Kak Karisa. Silakan Kak Karisa. Boleh. Sebetulnya ini pasti bakalan kayak kamu dengernya pasti gumuh banget kayak like everyone udah bilang kayak gini gitu, tapi kayak mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa malu di depan kamera, ya udah jangan dulu diposting tapi ngerekam dulu, karena menurutku bisa karena biasa gitu. Jujur dulu aku awalnya juga susah banget ngomong depan kamera karena saya pemalu jujur. Ini kalau misalkan kalian scroll nih Instagram aku, bawahnya tuh nggak pernah ada muka aku. Nggak, kayak semalu itu gue sama muka gue sendiri. Tapi lama-lama jadi bisa karena ya biasa gitu. Terus jangan fokusin ke aduh muka gue jelek, aduh muka gue ini, tapi ingat aja kayak tujuan kamu bikin konten itu apa, untuk bikin orang tahu, untuk bikin orang paham. Nah fokusnya ke situ kayak gue mau bikin orang tahu nih, ya udah fokusin ke situ, jadi jangan fokus ke mukanya gitu. Yang lama-lama nanti juga pasti by the time bakalan terbiasa gitu. Oke. Cakep. Cakep. Lanjut ke
Kak Feni. Nanti aku terngiang-ngiang nih sampai di rumah, cakep, cakep. Iya buat Reisa nih. Udah punya konsep bagus, udah ada timnya, itu sayang banget kalau nggak dimulai. Jadi mulai aja dulu, betul kata tadi. Tokopedia. Jangan. Oke, iya mulai aja dulu, nggak apa-apa. Mulai aja dulu, sesuai konsepnya. Nanti di akhir posting aja. Jangan pikirkan negatif-negatifnya dulu. Posting aja, lihat, cek ombak dulu aja. Ini orang-orang bakalan suka nggak ya sama konten kita? Kayak gitu. Pokoknya produksi konten. Jangan mikirin yang macem-macem aja dulu ya. Semangat Reisa. Ditunggu kontennya loh. Iya betul. Ditunggu. Karisa nanti mention @HIDHC kalau udah bikin konten. Oh ya, boleh tuh, boleh. Sama Kak Karisa sama Kak Feni di repost juga nih. Boleh. Nah, Kak Raisa ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau cukup jawabannya? Halo? Mungkin hilang sinyal. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya dari mungkin ini Mas Eri atau Mbak Eri, silakan boleh di open mic-nya. Mau bertanya langsung? Halo. Jangan lupa di open mic-nya kayak saya tadi. Lupa Di terus. mute Masih di mute nih. Pop. Oke, bentar host mungkin ya bisa dibantu untuk bentar ya. Untuk unmute. Pop. Bentar. Mungkin host bisa dibantu buat unmute dari yang bernama Eri. Dia udah nanya di YouTube sih. Selamat malam, Kak. Udah. Oke, Mas Eri, mungkin bisa langsung bertanya. Selamat Silakan. malam buat Kak Karisa dan Kak Feni, Kak Risma. Saya Eri, Kak, dari Tangerang. Sebelumnya saya cerita dulu, Kak. Saya juga buat konten, tapi saya untuk review makanan, Kak, tiap kafe. Foodies. Dan kuliner-kuliner di pinggir jalan. Nah, yang saya tanyakan, Kak, untuk yang pertama kali, ini kan kalau kita buat konten ini kan kita harus menentukan personal branding kita ya Kak ya, atau copywriting kita untuk pembuatan konten itu harus terarah. Nah, bagaimana Kak seharusnya kami atau mahasiswa Kak sebagai agen of change untuk membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang konten ini Kak di era industri 5.0, serta kita menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Lalu kedua Kak, bagaimana cara kita untuk membentuk daya inovatif, kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis Kak terhadap bidang konten ini di era digital 5.0 seperti apa? Karena saya pernah lihat di salah satu media sosial itu yang ada tulisannya I dan G, itu hampir beberapa konten itu mereka pembuatan kontennya tidak terarah Kak. Jadi cara penyampaian yang dia buat ke masyarakat pun jadi monoton. Nah itu bagaimana Kak kita sebagai content creator untuk menumbuhkan jati diri kita Kak, atau bagaimana cara kita membuat orang itu penasaran supaya tidak monoton untuk pembuatan konten kita Kak. Itu saja, makasih. Terima kasih Mas Eri pertanyaannya. Mungkin sekarang langsung dijawab aja dari Mbak Feni dulu. Silakan. Oke, halo Mas Eri, keren banget sebagai foodies ya. Nah, mau ngasih bocoran juga sebenarnya saya juga dulunya adalah foodies. Dulu Superfood Bandung. Nah, karena foodies itu modalnya lebih banyak ya, Kak Eri. Jadi kita harus mesen menu 1, menu 2, menu 3 sama minuman. Nah, di situ berat sama modal. Di situ aku langsung putar haluan. Jadi coffee shop vlogger aja.
beli satu kopi 25.000 udah bisa ngonten kayak gitu. Tapi buat Kak Eri semangat terus buat akun foodiesnya. Nah, mau ngejawab nih pertanyaannya gimana biar selalu inovatif dan kreatif. Kita ikutin apa yang lagi rame, apalagi yang lagi trending. Misal kalau Kak Eri nih di daerah Tangerang yang lagi ngehitsnya makanan apa, nah itu dikejar. Kayak gitu sih. Kalau aku juga coffee shop yang baru di Bandung dikejar. Soalnya para followers kita, para pengikut kita itu mereka membutuhkan informasi yang terbaru seperti itu. Terus Oke, terima kasih Kak Feni. Mungkin lanjut. Ini ada pertanyaannya tuh banyak banget, jadi aku remind dulu. Bagaimana caranya kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam bidang konten di era digital 5.0. kalau yang tadi aku kayaknya ngejawab pertanyaan yang kedua deh. Sekarang yang pertama kali ya. Yang pertama itu tadi pertanyaannya bagaimana membangun kompetisi dalam jangka panjang di bidang konten dan pandemi COVID ini serta menghadapi bonus demografi yang akan datang di 2023. Nah, kebetulan Kopi Surgawi sendiri ini juga munculnya pas di era-era lagi parah-parahnya pandemi. Di situ kita mulai ngonten, pandemi datang, dan di situ udah ini lanjut nggak ya akun kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, nggak apa-apa, kita coba aja dulu walaupun di era-era pandemi yang lagi parah-parahnya kita tetap ngonten dan ternyata antusias dari warga Instagram itu tambah rame seperti itu. Mereka tuh emang butuh asupan-asupan coffee shop atau enggak asupan tempat terbaru kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Feni. Lanjut ke Karisa. Buat yang pertama tadi kayak ngerasa udah bikin konten tapi bingung gitu ya tadi ya, gitu ya. Itu kalau kata bos aku ya, kalau misalkan kita udah trial 2-3 kali dan masih nggak dimakan juga kontennya, mungkin ada yang salah sama diri kita. Kayak tadi si Kak Febri juga awalnya dia foodies tapi ngerasa ada kendala apa segala macam, dia langsung rubah haluan dia langsung ke kopi. Kalau dari aku, dulu aku juga sebetulnya bikin kontennya ke K-pop-an Kak, bukan ke berpikir kritis ini yang sekarang aku kayak suka julitin orang gitu-gitu, sarkas apa segala macam tuh dulu aku sebenarnya K-pop, cuman by the time yang dimakan sama audiens aku justru yang akunya sarkas, yang akunya julid gitu. Jadi kayak oke, aku tinggalin K-pop-nya, aku stay di sarkasnya kayak gitu. Nah, mungkin buat Kak Eri tadi kalau udah nyoba beberapa kali di makanan terasa berat, emang mungkin it's not belong to you gitu, jadi kayak coba konten yang lain gitu. Tapi kalau memang sukanya yang itu, harusnya itu nggak jadi satu masalah karena Kakak bikin ya karena Kakak suka untuk apa ya, kayak ngelepasin ego gitu. Kalau ego kan nggak peduli ya orang lain mau kayak gimana, yang penting ya udah ini sesuai idealis gue, ini sesuai sama ego gue gitu. Tapi kalau emang udah 2-3 kali ngerasa nggak cocok, coba ganti konten aja Kak, gitu sih. Oke, terima kasih Kak Karisa. Mungkin dari Mas Eri terjawab kah? Wih, banyak banget yang raise Halo, hand. Mas Eri. Mungkin lanjut lagi nih pertanyaannya. Bentar. Dari Mas Ahmad Evanda. Silakan Mas Ahmad Evanda untuk bertanya langsung. Coba dibantu untuk unmute juga. Udah? Bisa? Halo? Ya, halo. Ya, oke. Malam teman-teman. Malam. Ya, wah terima kasih ya kesempatannya ya pada hari ini ya. Seneng banget nih ketemu konten-konten kreator nih. Iya, aku mau tanya ini aja sih. Jadi ini kan aku basicku kan social media manager dan aku juga punya copywriting juga. Tapi waktu pertama kali masuk di sini tuh aku akhirnya kaget tuh. Kenapa kaget? Yang pertama tuh gini, aku bergerak di bidang vape. Yang dimana aku juga megang 2 brand nih. Nah, untuk menentukan tone tulisan, terus gimana caranya aku bisa in touch sama audiensku, itu kan harus ada riset ya, betul ya?
Nah, kalau untuk riset audiens tuh kalau dari teman-teman bicara sendiri tuh mulainya dari mana dan kira-kira apa sih yang kalian lihat biasanya itu sehingga terjadilah sebuah ide yang akhirnya jadi konten, yang akhirnya konten itu bisa relate kan gitu. Nah, itu kayak gimana? Oke, boleh mungkin Kak Karisa dulu yang menjawab. Tadi jualannya vape betul ya? Yep, vape. Nah, Right. kalau ini kan jualan ya, actually lebih gampang sih karena disesuaikan sama target konsumennya. Jadi yang nonton konten kita adalah target konsumen kita gitu. Jadi misalkan vape itu tipe orangnya misalkan laki-laki yang suka nongkrong, nah mungkin bisa dibikin kontennya lebih maskulin, lebih kayak cowok banget, terus bahasa-bahasa yang digunakan ya kayak bahasa-bahasa tongkrongan. Apalagi nih produknya menurut aku vape itu kayak salah satu kebutuhan entertain gitu ya untuk hiburan, kayak lebih enak dimainin ketimbang di F&B. Dulu kan kantor aku di F&B itu kayak banyak banget boundaries atau border yang kayak, aduh gue mau bercanda nyeleneh dikit nggak enak nih karena gue jualannya makanan gitu dan brandingan dari brand gue juga nggak pantas gitu kalau buat dimainin. Tapi kan kalau vape itu kan image-nya nih yang langsung kebayang di aku ya kayak anak tongkrongan banget gitu. Jadi kayaknya lempar apa aja, bahas apa aja tuh bisa dimakan sih gitu. Oke. Thank you Kak. Ya sama-sama. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kak Feni, silakan Kak Feni. Oke, bikin konten yang sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, itu emang udah menjurus nih target market kita buat bikin konten itu siapa. Nah, terus kita juga bisa tap in nih yang lagi hype di saat ini tuh apa. Terus misalkan lagi hari-hari besar atau hari-hari apa gitu yang lagi di Indonesia kayak hari apa gitu, pokoknya bisa di tap in, pokoknya kita harus lebih sering ke tap in itu sih sepertinya kayak gitu. Betul-betul. Kayak misalkan kemarin BBM naik gitu, kakak bisa bikin kayak BBM naik tapi vape kami tidak naik atau semacamnya kayak gitu. Jadi kayak lebih adaptif konten gitu. Itu bisa dimainin. Oke. Terima kasih. Mungkin Mas Ahmad udah terjawab pertanyaannya? Oke, langsung aja mungkin ya kita di pertanyaan terakhir. Dari Mbak Eka Rahmawati. Silakan Mbak Eka untuk menanyakan langsung. Halo. 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 Gini Kak, pertanyaanku. Tadi kan di slide-nya para narasumber kan pada bilang kalau baiknya kita tuh di 3 detik pertama kita bikin hook gitu kan. Nah, kalau aku nih problemnya bingung gitu, gimana sih cara bikin hook gitu. Karena kalau aku sendiri kan udah bikin TikTok juga nih, tapi aku fokusnya ngebahas tentang gaya hidup minim sampah gitu, zero waste gitu. Karena aku sendiri juga udah ngejalanin gaya hidup itu sekitar 2 tahun terakhir gitu. Nah, aku lagi ngerintis si TikTok ini supaya bisa makin dikenal nih pesan-pesan aku tentang minim sampah itu gitu. Nah, yang aku masih bingung tuh gimana sih cara bikin tadi opening yang ngehook itu gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, langsung aja dijawab sama Mbak Feni dulu. Silakan Mbak Feni. Tadi Mbak Eka ya? Mbak Eka. Oke, Mbak Eka mungkin di 3 detik pertamanya itu mungkin biasanya Mbak Eka bikin konten-konten yang mungkin informatif kayak biasa, itu mungkin yang nontonnya mungkin masih sedikit-sedikit. Nah, boleh Mbak Eka bikin satu gebrakan, satu perubahan, mungkin cobain nih 3 detik awalnya kita coba kocak-kocakan deh. Baru selanjutnya baru informatif tentang yang akan dibahas dari Mbak Eka itu sendiri kayak gitu. Jadi cobain aja 3 detik awalnya itu cek ombak, misal ada yang kocak-kocakan, ada yang apa. Jadi nanti kelihatan tuh, oh ternyata audiens kita tuh senengnya kayak gini loh. Seperti itu sih Mbak Eka. Oke, langsung Mbak Karisa. Mungkin ada beberapa ya, ada kayak bumper. Kalau misalkan bikinnya video itu bisa ada bumper. Kalau misalkan kakak lihat banyak banget tuh yang bikin a day in my life tapi pakai bumper gitu, karena itu juga bisa ngehook karena biasanya soundnya lebih kayak ngebeat teret 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 gitu kan, orang jadi kayak
apa nih gitu. Terus atau kayak kasih cuplikan dulu yang bentuknya negatif, kayak misalnya kopi gue tumpah, tuh orang pasti kayak sesuatu hal yang negatif pasti lebih banyak menarik atensi gitu kan. Jadi kayak mungkin bisa di openingnya kayak gitu. But actually yang diceritain itu bukan si kopinya tumpah, tapi kayak misalkan oke, kopinya udah tumpah terus coba mau buang sampah kayak gitu-gitu. Jadi kayak bisa ada elemen salfok. Kalau aku sih nyebutnya elemen salfok gitu. Jadi kayak bikin orang salah fokus dulu tapi ternyata di-tweak atau dibelokinnya ke sini kayak gitu. Jadi nggak direct langsung banget gitu kontennya. Jadi kayak nggak hard selling tapi soft selling lah gitu bahasanya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Eka sudah terjawabkah pertanyaannya? Oke. Nah, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:05, nggak kerasa banget. Harusnya sesinya lebih panjang ya, apalagi kalau kita bisa bertemu secara offline gitu. Betul. Jadi teman-teman, karena memang waktu terbatas dan memang kita akan mengumumkan siapa sih yang mendapatkan 2 speaker, dan ini ada tambahan hadiah juga masing-masing 50.000 untuk 3 orang pemenang. Saya mengumumkannya, tapi sebelum saya mengumumkan, saya mau teman-teman boleh di-follow, ada @medevo.id, itu ada layanan telemedicine kita. Jadi layanan telemedicine holding BUMN Farmasi, di mana teman-teman bisa konsultasi langsung sama dokter-dokter spesialis maupun health management yang ada di Medevo. Juga bisa cek @medwell.id, di situ kita bakal launching juga produk preventive care yang terintegrasi dengan smartwatch. Juga ada medbiz.id, di mana medbiz, mohon maaf, medbiz_id, itu adalah platform jual beli untuk kesehatan dan obat-obatan. Juga jangan lupa follow @HDHC karena bakal banyak informasi tentang berbagai produk layanan kita. Juga kita sharing banyak inspirasi juga dari teman-teman yang mengisi webinar, karena nggak cuma sekali ini doang, kita tuh udah pernah banyak mengadakan kolaborasi dengan panelis-panelis lainnya. Juga kedepannya kita bakal sering mengadakan webinar-webinar yang bakal menarik. Juga di sini kita mau membawa gerakan untuk transformasi digital healthcare biar bisa di Indonesia taraf kesehatan masyarakatnya semakin meningkat. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya mau mengumumkan siapa yang akan mendapatkan 2 speaker. Yang pertama untuk yang mendapatkan speaker adalah Mas Ahmad Evanda. Prok. Biasanya harusnya ada musik-musik gitu. Selamat kepada Mas Ahmad Evanda. Yang kedua ada Mbak Raisa Maudi yang sudah bertanya mendapatkan membuat pantun dan mendapatkan speaker juga. Lalu yang mendapatkan OVO 50.000 untuk yang pertama adalah Nazla dari Bekasi. Lalu Intan dari Depok dan Mas Eri dari Tangerang. Untuk para pemenang silakan menghubungi admin di hi@dhc gitu. Nah, sebelum saya tutup teman-teman, saya mengumumkan bahwa semua peserta hari ini akan dapat e-sertifikat. Jadi ditunggu e-sertifikatnya, terus update juga di hi.dhc karena kita bakal ngumumin nih untuk sertifikatnya di hi.dhc. Nah, teman-teman, terima kasih buat hari ini. Luar biasa, sampai malam jam 9 lebih masih ada 230 peserta lebih. Dan di sini ada yang komen juga, please bikin sesi kedua yang lebih lama, bakalan itu nanti. Kita bakal kerjasama lagi, tunggu dan kepoin terus hi.dhc. Nah, teman-teman, saya tutup malam yang sangat antusias ini. Saya bersyukur banget nih teman-teman masih antusias sampai malam jam 9. Terima kasih juga buat panelis kita, ada Kak Karisa sama Kak Feni, luar biasa, insightful. Dan pastinya untuk orang-orang yang mau menjadi content creator, jangan pernah malu. Dan mungkin satu quotes yang saya ingin kasih nih, ada satu quotes dari
seseorang yang mungkin kalian bakalan search juga nih, tapi ada satu kata yang satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang. If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is a wake up. Ketika kamu mau buat sesuatu, memimpi sesuatu itu ya kamu bangun dulu gitu. Jangan malas-malesan, silakan teman-teman memulai, harus pede dan jadilah konten kreator yang maksimal. Terima kasih, saya tutup untuk webinar hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ayo nggak disebut kurus sama tetangga. Semuanya kini terasa berbeda. Dulu, makan bersama ibu sudah menjadi kebiasaan. Ibu selalu menyiapkan makanan dan dengan bersemangat ia akan bercerita banyak tentang kehidupan. Hal manis yang selalu ia berikan menjadi sebuah asupan yang menguatkan. Membuat cerita di meja makan menjadi kenangan. Ibu menjadi sosok panutan satu-satunya. Namun, hal manis tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Kebiasaan yang telah tercipta dapat hilang bila kita tak turut menjaganya. Terkadang, kita dipaksa untuk siap menerima keadaan. Mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sini, sama ayah aja. Beruntung, kami masih diberi kesempatan. Ini kebiasaan baru kami. Tidak ada kata terlambat untuk tetap sehat demi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi. Nenek, konsultasi dulu ya. Ibu, untuk obat diabetesnya masih dikonsumsi secara teratur kan ya? Telemedicine for everyone. Until everyone is well. Aku pertama kali tahu Bio Farma adalah perusahaan yang emang memproduksi vaksin gitu. Jadi waktu ada digital healthcare ini aku agak nggak ngira karena awalnya kan fokusnya itu ke produksi vaksin aja dan ternyata Bio Farma itu adalah induk perusahaannya dari Indofarma dan Kimia Farma. Jadi itu adalah perusahaan BUMN di bidang life science yang sangat besar di Indonesia dan itu nggak cuma mensuplai obat-obatan atau vaksin di Indonesia, tapi dia juga mencoba untuk mensuplai vaksin obat-obatan ke luar negeri. waktu ada digital healthcare ini aku agak nggak ngira ternyata ada nih BUMN yang fokus ke vaksin tapi mereka juga fokus ke digitalisasi juga untuk keep up with this knowledge trend. Karena awal masuk ke sini kan aku ngira bakal kerja sebagai karyawan BUMN aja, ternyata Ketemu orang-orang di sini tuh rasanya background-nya itu gak ada yang monoton gitu. Tiap orang punya uniqueness sendiri-sendiri. dalam sini banyak banget belajar tentang dunia startup juga meskipun emang nggak whole startup, tapi aku ngerasa learning curve aku di sini benar-benar tinggi banget. Karyawan yang lain yang ada di sini bahkan kayak pembimbing aku gitu, itu kan pengalamannya udah lebih jauh gitu. Nah biasanya tuh si kakak-kakak itu tuh kayak ceritain pengalamannya yang sangat ngasih insight. Saya sendiri kan ada di CICX atau Customer Insight and Customer Experience, which is kita itu dituntut untuk bisa menganalisa perilaku customer yang menjadi sasaran pasar kita. Nah, karena sistem culture kerja di sini Matrix, saya juga bisa belajar mengenai digital marketing ataupun branding dan financing atau pricing dari produk-produk yang akan diluncurkan. Dalam riset itu tuh kita nggak kerja sendirian. Karena itu aku dari situ tuh dapat relasi yang sangat luas, dimana aku dikasih kesempatan bisa menghubungi langsung dengan perusahaan itu. Dari awal aku kayak ngebayangin karena kan keluarga aku misalkan kayak bukan keluarga yang punya privilege banyak yang bisa kenal sama orang-orang penting. Dari situ aku sangat bersyukur bisa kenal relasi dari perusahaan-perusahaan besar yang bekerja sama selama aku ngerjain proyek ini. Saya juga mendapatkan networking dari pihak eksternal seperti konsultan bisnis, konsultan periklanan, dan juga konsultan branding.
meskipun aku intern tapi aku dicemplungin, udah dicemplungin banget kayak layaknya di startup lain, karena aku awalnya mikir BUMN itu emang udah ada framework berpikirnya, karena kan udah pasti perusahaannya udah perusahaan lama gitu. Ternyata waktu aku masuk sini benar-benar semuanya tuh ide-ide yang kreatif pun diterima, orang-orangnya tuh semuanya open minded dan gak serigid itu. Dari magang yang aku jalani, aku tuh mempelajari beberapa hal, khususnya itu di bagian komunikasi. Tim saya sendiri yaitu tim preventive care yang banyak terdiri dari bapak-bapak. Di sana aku juga mikir bahwa tim yang terdiri dari bapak-bapak itu tidak akan menerima dengan baik saya yang mana ada generasi Z. Ternyata dengan proses komunikasi yang saya jalani, ternyata saya mengetahui lebih dalam bagaimana bapak-bapak itu bisa membimbing saya dengan baik dan memberikan arahan dengan baik gitu. Dan ternyata emang komunikasi itu adalah hal yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan, khususnya jika kita menghandle project yang barengan gitu. Pengalaman yang paling kerasa banget sih karena aku ikut rapat dan notulenya gitu. Kalau misalnya high level itu nungguin dulu yang lain udah beres menjawab, baru mencari celah aku bisa nambah di sini atau aku bisa nyangga di sebelah sini kalau misalnya tidak setuju kayak gitu. Atau materi itu kalau di presentasinya kita melihatnya tuh detail banget karena aku banyaknya berhubungan sama produksi ya. Jadi aku ngelihat kayak behind-nya gitu, ngurusin holding BUMN itu kayak kompleks gitu aku ngeliatnya. Jadi kira kan kayak cuman jual obat, buat obat langsung dijual gitu aja. Ternyata dari proses pembuatan sampai bisa kita beli di apoteknya itu tuh emang panjang prosesnya, jadi nggak sembarangan. Banyak banget yang aku dapetin di program magang ini, dari mulai real experience-nya, apalagi kan selama ini aku kuliah online terus hampir 2 tahun, terus sekarang terjun langsung ke kantor, tahu office life, terus juga banyak praktikal langsung terkait marketing produk-produk dari Bio Farma. Sebenarnya sebelumnya aku benar-benar nggak suka banget sama hal-hal yang berkaitan dengan marketing. Entah kenapa aku ngerasa kayak marketing itu nyebelin gitu loh. Tapi ternyata setelah magang di sini asik juga gitu. Buat ada di project digital marketing, bikin konten, ternyata menyenangkan. Mungkin kerasa banget ya di sini karena selama di kelas tuh aku juga belajar terkait marketing dan banyak hal yang terkait manajerial, study case. Tapi juga yang aku kerasain di sini, kadang yang teori yang aku pelajarin di kelas tuh ketika aku nyemplung langsung tuh hampir bisa beda banget, dan aku belajar di sini buat pengalaman langsung secara langsung gitu. Kalau dari digital marketing yang dipelajari, kalau misalnya dalam bikin konten, berarti kita tuh harus punya perspektif dari banyak orang gitu loh. Nggak bisa cuma pakai perspektif diri sendiri. Gimana caranya bikin konten yang bisa orang lain tuh suka dan orang lain juga paham. Pas waktu itu disuruh tiba-tiba presentasi, rasanya tuh bener-bener deg-degan sih. Terlebih kayak gue kan anak pandemi gitu ya, selalu online apa-apa. Terus sekarang pas magang di sini tiba-tiba disuruh presentasi di depan orang banyak secara langsung, itu bener-bener deg-degan banget sih. Tapi ya untungnya diajarin juga gitu sama pembimbingnya. Jadi bisa mengatasi itu semua. Kalau aku jadi direktur DHC, mungkin yang pasti tujuan utamanya untuk apa ya? Untuk lebih membawa industri healthcare di Indonesia ini ke next level lagi. Apalagi aku ngelihat di sini program-program yang sebenarnya sekarang pun udah mengarah ke sana. Aku bakal mengembangin produk-produk yang bisa membawa healthcare Indonesia lebih maju lagi. Pertama-tama dampaknya pasti cukup besar banget ya, karena emang ini kan punya spesialisasi dalam bidang healthcare yang emang orang-orang tuh semua butuh nih kesehatan. Jadi dengan adanya ini tuh pasti sama banget kayak tagline-nya DHC, yaitu Until Everyone is Well. Jadi emang ini benar-benar solution yang diangkat dari problem yang emang beneran ada di masyarakat.